Guys, dikatakan hebatnya kebijakan Indonesia yang mampu membuat INF kelebakan industrinya. Bukan di negara orang, tetapi kelebakan industri di negerinya sendiri. Adakah ini benar guys? Jom, kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Musa Channel. Seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan menekan klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan juga kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa support Musa Channel, yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan hebatnya kebijakan Indonesia di mana membuat INF kelebakan industrinya di negerinya sendiri. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom kita semak dan kita hayati video ni. Ini kan biasa aja, jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Kita kalah di tahap pertama. Apakah kita takut dengan itu? Atau kita memperlemah daya juang kita? Saya katakan yang kedua dengan cara-cara lain. Dan saya pikir Indonesia tidak akan pernah gemetar dari hal-hal ini. Expect only 2.7% growth in 2023, and recession risks are rising for many countries. 2021, 2022, alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Yang tahu pendapatan negara tercapai tambah atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Republik Indonesia. Dan tidak hanya berbicara tentang pendapatan negara, akibat hilirisasi itu terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Juga mereka tuh tidak akan rela juga bahwa negara berkembangnya ada yang maju menjadi negara maju, juga banyak yang nggak rela. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia kembali mendapatkan tantangan dalam langkahnya menuju negara adidaya baru dunia. Hal ini tentu datang dari Dana Moneter Indonesia atau IMF, yang meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. Apalagi, karena sekarang Indonesia sedang rajin-rajinnya untuk meningkatkan smelter dalam negeri, membuat negara lain resah dan panas untuk gimana caranya mengacaukan ekonomi negara kita. Kalau kita survei dari elektabilitas seluruh dunia yang menentang Indonesia, tidak ada tuh negara dari blok timur yang mengecam Indonesia dalam hilirisasinya, kebanyakan dari negara yang asal-usulnya negara penjajah pada zaman baholo dahulu. Lantas, apakah negara blok timur yang dipimpin Mr. Putin dan Paman Xi Jinping, termasuk yang mendukung Indonesia? Apakah impian menjadi negara maju, akan terkubur begitu saja? Mari kita bahas bro, tanpa banyak basa-basi lagi. Ini kita bahas berita lebih lanjut. Sahabat Bagi-Bagi, negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar, tidak hanya besar dalam wilayah saja, namun juga sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya raya dan mempunyai banyak sekali sumber daya alam. Baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam alami seperti air, angin, cahaya matahari, udara, dan lain sebagainya. Sementara, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui lebih didominasi oleh barang-barang tambang. Barang tambang yang ada di Indonesia pun banyak sekali. Indonesia kaya akan barang tambang, dan mempunyai banyak sumber berbagai barang tambang yang dimiliki oleh Indonesia, antara lain, minyak bumi, batu bara, timah, nikel, emas, intan dan lain sebagainya. Sumber-sumber barang tambang ini sekaligus menjadi sumber kekayaan bangsa Indonesia, tetapi miris nasib bangsa Indonesia selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Kekayaan alam Indonesia terus-menerus diambil, bahkan dicuri oleh para penjajah.
Sahabat bagi-bagi, bahkan hingga era modern saat ini, di mana Indonesia tengah berupaya mengolah hasil tambangnya sendiri, Uni Eropa, Amerika Serikat, WTO, hingga terbaru, IMF, menolak program hilirisasi tersebut. Pernyataan kontroversial IMF tersebut langsung direspon oleh para menteri hingga semua menteri terkejut dengan ini. Sebagai bangsa berdaulat dan berkembang, Indonesia malah terus ingin memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Langkah hilirisasi ini juga sebetulnya selaras dengan amanat Undang-Undang 1945, Pasal 33 Ayat 3, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat. Merespon pernyataan IMF ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, tidak akan tinggal diam. Bahkan, ia akan menemui langsung Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, guna menjelaskan visi Indonesia lebih detail terkait hilirisasi. Sebagaimana diketahui, proyek hilirisasi menjadi program andalan Presiden Joko Widodo, di mana hasil komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah. Dari hasil pertambangan hilirisasi juga menjadi cara Indonesia untuk melompat menjadi negara maju, karena kelak dengan hilirisasi Indonesia tak akan mengekspor barang mentah, melainkan barang jadi, seperti baterai kendaraan listrik, yang saat ini sedang dibutuhkan dunia. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala, dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Presiden Joko Widodo secara tegas mengungkapkan, akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas demi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Keberhasilan Indonesia dalam menciptakan surplus dalam negeri tersebut memicu pemerintah untuk menggalakkan hilirisasi di sejumlah komoditas lain, mulai dari bauksit hingga tembaga dan emas, yang diharapkan akan segera diumumkan. Menurut Presiden Jokowi, sumber daya alam ini harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada. Sahabat bagi-bagi, keberhasilan Indonesia ini tentu tidak membuat semua pihak senang. Dunia, Eropa dan Amerika khususnya, adalah dua negara yang paling dirugikan dalam kesuksesan Indonesia menjadi negara industri maju. Dengan berkembangnya industri Indonesia, dominasi Barat di wilayah Asia, bahkan dunia, tentu akan terancam. Indonesia bisa saja membalikkan keadaan dan mengalahkan Barat dalam hal ekonomi. Karena ketakutan inilah, IMF sebagai tangan kanan dan senjata ekonomi Barat, terpaksa harus ikut turun tangan, mendesak Indonesia agar menghentikan seluruh program hilirisasinya. Jadi, satu-satunya pihak terbaik saat ini adalah Indonesia harus bergabung dengan kelompok ekonomi yang lebih besar, agar tidak terus-menerus dirugikan. Memberi ketentuan adalah salah satu alternatif terbaik yang dimiliki Indonesia dengan bergabung dengan BRICS. Indonesia akan mendapatkan dukungan finansial hingga teknologi untuk bertransformasi menjadi negara maju dunia yang akan datang. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurra! Daripada berlakunya isu hilirisasi di Indonesia, di mana IMF telah campur tangan dengan apa yang berlaku ekonomi di Indonesia. Sampaikan salah seorang wakil daripada IMF telah datang ke Indonesia dan berjumpa beberapa orang menteri. Dan kita dapat nampak apa yang disampaikan oleh wakil daripada IMF itu. Mereka menyatakan bahawa jika Indonesia meneruskan hilirisasi, di mana Indonesia akan mengalami satu fasa kerugian. Tapi statement itu telah disangkal
oleh Bapa Bahlil Lahadalia, di mana beliau menyatakan IMF tidak tahu mengenai apa ekonomi yang berlaku di Indonesia, di mana beliau mengambil contoh pada tahun 2021 sampailah pada tahun 2022, di mana ekonomi Indonesia dalam pelbagai aspek yang diambil kira menunjukkan satu peningkatan daripada tahun ke setahun, dan peningkatan ekspor di Indonesia juga meningkat. Dan juga selepas daripada itu, dan juga beberapa orang menteri di Indonesia telah memberi bukti selepas Indonesia melakukan hilirisasi, ekonomi Indonesia semakin meningkat sebab banyak negara di luar sana masih memerlukan barang-barang ataupun bahan-bahan semula jadi. Walaupun Indonesia telah melakukan satu konsep hilirisasi, telah menukarkan barang semula jadi menjadi barang siap, dan selepas itu barulah diekspor keluar daripada Indonesia. Dan kita dapat nampak bahawa sebenarnya IMF ini terpengaruh dengan apa yang telah diarahkan oleh mungkin jadi dari ketua-ketua mereka daripada WTO, daripada Uni Eropah ataupun Amerika Syarikat, di mana mereka memaksa IMF campur tangan dalam isu sebab Indonesia melakukan hilirisasi, sebab mereka ingin menghalang Indonesia daripada terus melakukan hilirisasi. Sebab itulah mereka menggalakkan IMF campur tangan terhadap apa yang berlaku di Indonesia. Tapi kita dapat nampak bahawa semua menteri-menteri di Indonesia fight terhadap IMF, dan mereka tetap melakukan hilirisasi sebab mereka tahu bahawa Indonesia ini merupakan negara di dunia yang mampu mengeluarkan sumber daya yang banyak dengan satu jangka masa yang panjang. Jadi dengan adanya satu jangka masa yang panjang itu, di mana mereka dapat menstabilkan ekonomi Indonesia dan dapat membawa Indonesia ini untuk memegang ekonomi dunia. Dan kalau benarlah Indonesia jadi masuk bridge dan ditukar nama bridge itu menjadi bridge plus, tidak mustahil Indonesia mungkin satu level dengan negara-negara yang memegang ekonomi pada ketika ini seperti India, China, dan ada beberapa negara-negara yang lain. Adakah kalian semua bersetuju dengan statement ini, guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, tunggu apa guys? Please klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Apa-apa pun, jumpa kalian di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.